Bertemu kembali di Sudut Pandang, di mana semua hal kita bahas dari berbagai sudut pandang. Episode kali ini adalah tema yang sangat disukai oleh sebelah kanan saya, Bro Sigit Widodo, Iya. yaitu tentang Mas Roy dan Mbak Tifa. Iya. Sebelah kiri saya ada Bro Aryo Bimo, juga akan berbincang bersama kita bertiga ini untuk urusan. Ini katanya diboikot sama Bro Uki ya, karena dia udah bosen banget gitu. Iya, tapi ya gimana ya? Maksud saya ini jarang-jarang terjadi ya, saya ngelihat ada satu case sampai satu orang mengajukan pra peradilan sampai 5 kali, bener berpotensi ya? 5 kali sampai 10 kali kayaknya ini, bukan lagi. Dan dia ngomong bahwa saya tidak berniat menunda-nunda persidangan. Oh, oke. Satu itu, kedua adalah dua kata lucu adalah hijrah isu. Nah, Mbak Tifa mengatakan, Dokter Tifa mengatakan tidak akan membahas lagi tentang ijazah, fitnah ijazah ini ya ke Pak Jokowi ya. Tapi menurut dia banyak isu lain yang bisa dibahas gitu. Ternyata bahasnya ijazah Mas Gibran. 11-12. Bahasnya ijazah Gibran kan. 11-12 aja ini. Gimana? Saya mulai dari Pak Sigit dulu lah, biar fun dulu lah. Nanti yang masalah hukum nanti kita bahas sama Bro Bimo ini. Ya, karena yang taat hukum kan Bro Bimo ya. Iya. Taat hukum. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini kenapa kita bahas lagi Dr. Tifa dan Mas Roy ini, satu hal yang menurut saya ini sudah finalnya sudah selesai nih. Kalau kemarin kan masih beberapa orang, kemudian masuk final ada 2 orang. Ini kayaknya Dr. Tifa mau mundur juga. Artinya pemenangnya kayaknya nanti juara bertahannya Mas Roy ini sendirian. Kayaknya ini. Dengan dengan alasan yang agak unik gitu ya. Agak unik. Istilahnya apa? Hijrah isu. Iya. Ini kan kalau kita bicara hijrah kan jadi kayak ada pendangkalan makna hijrah ya. Kalau dulu kan hijrah itu kan seharusnya berpindah dari sesuatu yang kurang baik atau belum baik menjadi baik gitu kan hijrah gitu ya. Kalau apa memang yang dilakukan selama ini memang kurang baik kurang baik ya. Kalau kita bicara zaman dulu gitu ya, sejarah kan dulu ada Cokro gitu ya, hijrah ke Surabaya kemudian jadi guru bangsa. Nah ini Dr. Tifa mau hijrah apa gitu? Karena terakhir katanya mau bahas tentang vaksin. Oke. Ya, jadi tentang vaksin. Jadi nggak mau lagi bicara bicara tentang ijazah Pak Jokowi, tetapi mau bicara tentang vaksin. Ya masih mending lah ya seorang dokter ngomongin vaksin gitu. Tapi semoga kali ini lebih benar gitu. Saya khawatirnya ketika Dr. Tifa bicara isunya Pak Jokowi ngawur, nanti bicara vaksin ngawur lagi. Jangan-jangan beliau anti vaksin, saya nggak tahu ya. Karena kan ada kelompok-kelompok yang yang anti vaksin yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tidak. Saya berharap Dr. Tifa sekarang berada di jalur yang benar gitu ya, untuk mencerdaskan masyarakat dan tidak lagi menyebarkan fitnah dan isu yang tidak benar gitu. Tapi satu hal yang menarik sebenarnya gini, Mas Roy ini kan kalau kemarin kita curiga mau mengorbankan Dr. Tifa gitu ya, dengan dengan melakukan pra peradilan dan sebagainya. Tapi sekarang kayaknya justru Mas Roy yang ditinggal nih sama Dr. Tifa. Saling meninggalkan jangan-jangan. Jadi sekarang kita udah pernah bahas ya bahwa kelompok ini terjadi perpecahan dan sebagainya. Nah hari ini kayaknya Dr. Tifa sudah dalam tanda kutip menyerah lah ya. Kalau saya ngelihatnya seperti itu, dan kayaknya ya udahlah, biarkan Mas Roy yang menjadi petarung tunggalnya gitu. Dan kalau memang ini diteruskan berarti ya memang seperti yang pernah kita bahas, ada peluang Mas Roy jadi residivis nih kalau 2 kali masukin. Tapi Dr. Tifa juga sekarang lagi saling menyusul loh sama Mas Roy. Iya. Dia mengajukan pra peradilan pertamanya. Penuntutan ya? Bisa seperti itu ya. Penuntutan yang di pra peradilan kan masalah penuntutannya. Emang bisa ya bro? Ya nah itu dia. Nah, ya. mungkin langsung makanya aja kita bicara hukumnya ya. Makanya ini aja kita. Perkara pidana aja bisa dihijrahkan gitu kan. Iya. Tapi masuk akal kok Mas. Kalau dia ngomong tentang vaksin gitu ya. Iya.
Mungkin dia memang terlanjur viral gitu jadi. Oh iya. Bukan. Saya tuh enggak, Bro Sigit tadi ngomong kan. Hijrah ya kan sudah enggak mau lagi ngomongin tentang ijazah Pak Jokowi. Iya. Karena banyak isu lain yang juga menarik. Iya. Kenapa enggak dari dulu? Itu Iya, maksud saya. Kenapa enggak dari dulu? Semua TV, semua media sosial semua membahas tentang fitnah ijazah palsu Pak Jokowi ini kan buang-buang energi banget loh. Macam kita nggak ada urusan yang lain gitu untuk Ya diselesaikan. kok buat kita buang energi Mas, buat dia mah nambah viewer, nambah engagement. Gimana? Justru seperti yang pernah disampaikan Bro Bimo dulu ya. Kalau saya menangkapnya begitu sudah masuk ke pengadilan itu justru jadi nggak menarik nih buat kelompok sana gitu, kelompok-kelompok yang tidak suka sama Pak Jokowi, karena yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang membenci Pak Jokowi ini kan sebetulnya isu-isu gitu kan, hoax fitnah, dan ini menyebar terus. Begitu masuk ke pengadilan kan berarti apalagi sudah pokok perkara kan isinya bukti gitu kan ya. Betul. Ketika bicara bukti nggak menarik buat mereka kayaknya. Emang repot kan Pak Jokowi itu ya. Diserang negatif nggak mempan, didiamkan makin kuat gitu. Iya itu dia. Pasti pusing ya. Bersyukur aja kita satu pihak aja. Bayangin nggak Pak Jokowi itu dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Sementara mereka dicaci maki tidak terbang, ya kan? Dipuji tidak pantas. Ya begini akhirnya. Itu gimana ya, Bro Bimo ya? Memang bisa ya melakukan pra-peradilan terus menerus gitu ya? Ya. Jadi memang pra-peradilan itu hak. Memang hak ya dari tersangka atau terdakwa dalam hal ini ya. Tapi memang mengajukan pra-peradilan berulang kali itu tidak lazim. Itu aja. Berarti ini masalahnya buruan aja masuk pokok pikiran baru itu stop ya? Sudah masuk pokok perkara kan? Pokok pikiran. Ini sudah masuk. Mohon maaf. Mohon maaf. Aduh. Pokok perkaranya. Pokok pikiran. Nah, ini belum masuk. Jadi pra-peradilan itu mainly ibaratnya ketika kita mau masuk rumah, kita tuh ketok pintu dulu kan. Ketok pintu dulu ya. Nah, sepada gitu kan. Ya udah sekali aja kali kalau misalnya ini kan sekali. Karena apa? Karena ternyata ketika pra-peradilan itu yang dibahas adalah kesalahan-kesalahan prosedur yang terjadi sebelum persidangan itu berlangsung. Misalnya penangkapan, penggeledahan. Yang kemarin menang kan Roy Suryo kan, masalah penangkapannya, penggeledahannya. Nah, kemudian yang dipermasalahkannya lagi ketika dia menang penangkapan, penggeledahan. Oh ya kalau gitu saya berhak ganti rugi dong. Ya oke lah, masih make sense meskipun itu juga ditolak oleh hakim. Ditolaknya memang bukan karena tidak beralasan, tapi karena salah, mintanya kok ke polisi gitu kan, ke jaksa, mestinya mintanya ke Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan juga yang bayar nanti kan. Tapi apapun itu semestinya sih dilakukan karena itu kan merupakan satu rangkaian. Jadi nggak mungkin kita tidak lazim itu kita komplain terhadap sesuatu yang udah kejadian itu kejadian kan, terhadap sesuatu yang udah kejadian kita komplainnya tuh dicicil gitu ya. Nah ini dulu harusnya bareng ya. Normalnya bareng. Seakan-akan ada yang ditunggu gitu kan. Kalau misalnya saya menang ini lalu nanti ada itu begitu. Sebentar, ini berarti kejaksaan ya berarti ya yang menentukan. Yang apa? Yang menentukan segera masuk ke pokok perkara itu, sidang pokok perkara itu siapa? Nanti hakim kan. Jadi tapi hakim itu ketika pra peradilannya udah beres ya, nggak ada masalah prosedural lagi ya gitu. Oke, terus kita bacakan dakwaan kan. Ini terjadi sama Tifa nih kemarin. Dia didakwalah dia gitu. Dia mengajukan eksepsi. Nah ini juga kan jadi kalau emang bener mau membuktiin ya udah gitu loh, nggak usah dipermasalahkan, kecuali kemarin eksepsinya itu dakwaannya kurang cermat tuh, oke lah gitu ya. Nah sekarang saya kira udah selesai gitu, ada lagi, dia kan berarti ulang lagi tuh dakwaannya mulai dari awal gitu ya, dari awal lagi dakwaan, dia mengajukan pra-peradilan yang tadinya enggak, tadinya dia sebelumnya itu dia langsung ke
masuk ke pokok perkara aja maunya gitu kan. Berarti kebalik ya, kemarin Mas Roy yang mencoba mempelajari Dr. Tifa, sekarang kayaknya Dr. Tifa belajar ke Mas Roy ya. Ya itulah kita saling mungkin saling belajar dan mengajar. Belajar mengajar. Iya. Zaman SD itu kan saya ada. lebih penasaran abang kita di mana ya Bang Kozinudin ya? Di kondisi hari ini ya. Kan kemarin kesel sekali ya ke Mas Roy ya. Kesel sekali tuh. Nggak tahu saya sekarang dia akan ngomong apa tentang pra-peradilan, habis itu pokoknya setiap kemenangan kecil gitu ya glorifikasi. Memang begitu. Makanya publik boleh menduga dong gitu ya, ketika hal tersebut terjadi ya mungkin publik menduga jangan-jangan yang dia inginkan adalah glorifikasi itu aja. Jadi ketika nanti udah masuk ke pokok perkara ya nggak seru lagi lah. UGM datang tiba-tiba terus ditanya kan UGM akan ditanya nih, benar nggak Pak Jokowi sekolah di sana? Benar. Benar nggak lulus tahun sekian? Benar. Ada nggak buktinya? Ini gitu kan. Lalu kemudian Puslap 4 nanti ditanya sudah pernah diperiksa? Sudah diperiksa kemana aja? Kesini gitu. Udah nggak seru kan? Iya. Karena isinya bukti ya. Sementara mereka selama ini kan cuma asumsi dan ya kebanyakan hoax juga kan. Asumsi yang diglorifikasi. Nah, coba bayangkan kita bayangin di pengadilan nih Mas Koko gitu, Mas Koko nuduh aku gitu. Terus kita masuk pokok perkara nih Mas. Dan Mas Koko kutanya, buktimu mana? Oh ini penelitian, bukan bukti bahwa kamu kan bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Buktinya mana bahwa dia palsu? Buktinya mana bahwa ada yang palsu? Kalau misalnya tuduhannya bukan tindak pidana ya itu tuduhan. Tapi kalau tuduhannya itu adalah tindak pidana, fitnah itu Mas. Jadi nggak bisa dijawab, biar publik yang menentukan. Iya. Dan Mas Roy nggak bisa pakai nggak bisa bawa wayang lagi kayak di TV gitu ya. Nggak bisa. Dan dia juga nggak bisa bilang bahwa fotonya beda, ininya beda. Nggak bisa. Anda dapat ininya dari mana? Dari fotokopian. Selesai. Masuki udah pernah. It's not what you know, it's what you can prove. Ya kan? Kalau nggak bisa membuktikan ya selesai sudah. Gitu. Disitulah nanti ujungnya. Bukan baru kali ini kita di sudut pandang ini ya, kayak kehabisan kata-kata kita mengangkat saking bosennya ini. Tapi gimana lagi ya, maksud saya kok bisa sih ini nggak bisa selesai sih. Tapi ya itu sebetulnya perkembangan yang menarik adalah kalau kita lihat dari awal yang tadinya rombongan gitu ya, gerombolan nyerang Pak Jokowi itu satu-satu pretel di tengah jalan nih. Rontok ya satu sampai akhirnya sekarang berarti sisa 1 nih. Iya. Sudah ada 3 milestones ya. Ini kalau kejadian bahwa hijrahnya. Iya. Bahas hijrah dong. Iya. Hijrahnya Ibu Tifa ini adalah kejadian bahwa dia kan bilang nggak akan minta maaf, nggak akan restoratif justice, nggak akan plea bargain. Saya juga nggak ngerti. Lalu hijrahnya bagaimana caranya gitu ya. Kayaknya cuma sekedar nggak ngomongin lagi kayak gitu deh. Nggak ngomongin lagi aja, mungkin dia nggak akan bersaksi di pengadilan gitu, diam aja gitu. Kan nanti diperiksa. Nanti kan kalau pokok perkara kan itu lagi kalau sudah perbaikan tuntutan kan, yang Bu Tifa kan, di itu lagi kan nanti masuk pengadilan lagi. Masuk kan? Lagi. Jadi yang dinamakan hijrah itu bukan berarti dia selesai gitu. Jadi ya enak bener kalau misalnya kayak gitu sekarang kan. Makanya dalam perkara Tifa ini yang berhadapannya bukan Jokowi sama Tifa, Dr. Tifa gitu kan. Tapi ini sudah penuntut umum negara gitu sama Dr. Tifa. Nah, makanya ketika Dr. Tifa minta maaf ya itu ada ininya sendiri, ada mekanismenya sendiri. Jadi itu pun kalau dia mau minta maaf. Yang benar itu ya Rismon ya kemarin ya. Nah, Rismon benar. Rismon udah sangat-sangat rasional. Ketika dia mengajukan restoratif justice itu, dan ininya kan sekuensinya udah bener ya. Jadi ketika dia gelar perkara, dia lihat tuh, bener loh, ada ya aslinya gitu kan. Ya mungkin setelah itu dia mulai menimbang-nimbang, lihat dari perspektif lainnya, lalu dia mengajukan restoratif justice.
Tapi gayanya Dokter Tifa kan gitu ya, jangan-jangan dia bilang nanti pas lagi pengadilan dia bilang saya nggak mau ngomong lagi karena saya sudah hijrah gitu. Siapa tahu gitu lah maksudnya. Sama yang Bang Rismond itu menarik ya. Jadi waktu Bang Rismond dituduh ijazahnya yang di Jepang itu palsu, Mas Roy defending kan. Nah sekarang Mas Roy menyerang ini. Banyak kan klipnya, saya ngeliat potongan-potongan video dia menyerang Bang Rismond gitu. Palsu ini. Palsu. Jadi palsu atau tidak itu berdasarkan kepentingan. Tergantung lagi temenan atau enggak. Kalau lagi temenan jadi asli, kalau lagi nggak temenan jadi palsu. Aduh. Iya juga ya. Kenapa? Nah, yang saya masih belum kepikiran itu ini Mas Koko, Mas Kozinudin. Kenapa bisa berbalik? Iya berbalik gitu ya. Atau dibalikin sama jadi ini berbalik atau dibalikan gitu. Jadi, atau semua memang cari selamat ya. Udah begitu masuk ke pengadilan gitu sudah jelas sebetulnya kalau orang rasional akan bilang ya mereka pasti akan kalah gitu ya. Karena buktinya kan jelas kuat ke Pak Jokowi gitu ya. Satu-satu menghilang aja dengan gayanya masing-masing. Restoratif justice, ada yang kemudian pengacara berhenti jadi pengacara karena ribut gitu ya, terus yang sekarang ada hijrah gitu. Satu-satu aja kita belum tahu aja Mas Roy ini nanti punya apa? Gunanya apa mereka kayak gitu? Ya disuruh mungkin kita nggak tahu Mas. Disuruh habis itu udah cukup ya gitu. Iya. Bisa. Ini yang partnya menarik kan kayak ini gitu. Dan kalau bisa aja nih ujungnya ada hal menarik di luar dugaan kita semua. Tapi mungkin kita gini, ujungnya nanti pihak-pihak yang dulu menyerang itu kemudian dukung Pak Jokowi. Semua akan Jokowi pada waktunya. Itu puncak komedinya di situ, Pak. Iya. Tapi menarik gini Mas Koko. Jadi katanya minggu ini itu Dokter Tifa mau konpres. Oke. Jadi mungkin kita tunggu aja nih konpresnya isinya apa ya. Atau jangan-jangan jualan buku tentang vaksin, nggak tahu juga ya. Tapi masih mau bahas lagi. Enggak, kita potong aja, aja ini videonya di tengah ya. Jangan dulu ditampilkan gitu ya. Habis itu Dokter Tifa konpres, kita sambung lagi gitu. Gimana? Bajunya sama. Sebenarnya produser kita siapa sih ini, isunya dulu. Kayak nggak ada isu lain. Gitu. Tapi salah satu yang menarik gitu ya, beberapa hari yang lalu itu Dokter Tifa bilang gini, selama proses ini saya disalimi gitu ya. Jadi saya Dokter Tifa gitu ya mengakui bahwa dia itu misalnya kena ancaman segala macam sampai rumahnya mau disita gitu. Itu bukannya masalah utang piutang padahal ya. Gimana sih? Saya malah nggak ngikutin tuh yang kayak gitu. Ada gitu. Jadi yang saya heran itu bukannya seharusnya dia merasa selama ini kan dia yang menzalimi Pak Jokowi gitu ya. Jadi termasuk pada saat Pak Jokowi sakit malah dikata-katain sama Dokter Tifa gitu ya kan. Kok malah sekarang dia merasa disolimi dan katanya nanti isi konferensinya itu tentang dia disolimi itu. Nah kita tunggu aja lah gitu. Nanti mungkin Bro Koko mau bahas lagi tapi mungkin nanti sama Bro Uki aja lah ya. saya nggak ikutan. Orang kok ada ya gitu ya, maksudku kalau ada orang lain sakit dia bilang itu azab, itu apa gitu. Tapi kalau giliran dia sakit gitu ya, dia ngomongnya ini ujian gitu. Kok bisa ujian sama azab dia yang menentukan gitu. Iya. Luar biasa. Dan dua finalis kita ini memang kalau jadi tersangka itu langsung sakit ya. Mas Roy 2 kali jadi tersangka itu langsung sakit juga. Pasti mereka ngomongnya ujian. Iya. Dokter Tifa juga begitu jadi tersangka langsung sakit kan. Iya, itu namanya dia mengerti tren Mas Sigit. Kalau misalnya itu masih untung Mas Roy nggak pakai jilbab. Iya. Biasanya kalau udah tersangka. Enggak gitu juga Mas. Mas Bimo ini. Iya. Kayak gitu. Ya, kira-kira ujungnya apa ini? Kalau saya ujungnya tadi aja berharapnya ternyata semua jadi pendukung Pak Jokowi. Itu pasti lucu banget. Yang ya ini masalah ini no debat. No debat. Kita semua tahu bahwa ini adalah permainan untuk memperpanjang. Cuma kalau saya pertanyaannya buat apa mereka memperpanjang gitu? Perpanjang-panjang ini apa? Apa misalnya kalau misalnya tambah episode itu ditambah bayarannya fee-nya gitu kan? Kayak ini sinetron itu. Ya. Apa gimana? Sama nggak belajar gitu. Apa Bro Bimo, Bro Sigit. Pak Jokowi itu udah kena isu apa aja, Pak? Coba Anda ingat apa aja? Dibilang PKI sudah, dibilang Kristen,
dibilang hajinya itu Herbertus, Iya. ya kan? Dibilang tidak lulus karena nggak jelas antara insinyur atau dokter Andes. Padahal dokter Andes itu kan salah ketik sekali itu loh ya. Dan Iya, bukan Dokumen juga Pak Jokowi yang ngomong itu itu kan. penyelenggara acara. Gitu. Apalagi yang Pak Jokowi dibilang itu. Banyak lah. Maksudnya didera segini aja itu masih menang berturut-turut dari wali kota, gubernur lah sama presiden ya. Itu masih menang berturut-turut loh. Apalagi cuma isu ini yang tidak ada kaitannya sama masyarakat luas ya kan. Dan sangat sumir, sudah dibantah apa saja. Siapa aja yang sudah bantah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Bahwa ini ijazah itu benar. Siapa yang sudah ngomong? UGM dulu pasti. Ya, terus data di KPU, ya kan? Lapor ya kan? Ini nunggu siapa lagi? Teman-temannya juga udah. Teman-temannya bilang. Nah, aku rasa sih mereka akan menentukan sah atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, palsu atau tidaknya ijazah Pak Jokowi berdasarkan polling Twitter. Ujung terakhirnya itu. Wah, ini menurut publik palsu, selesai. Waduh. Tapi memang ya terlalu ini juga ya. Distorsinya gitu ya. Pak Mahfud bilang juga itu distorsi, tapi Pak Mahfud nggak menuju ke Tifanya, dia malah menuju ini terlalu panjang, mestinya tunjukkan saja. Nah, itu malah agak saya nggak setujunya dengan Pak Mahfud itu seakan-akan Jokowi itu harus Jokowi yang menunjukkan gitu. Padahal kan enggak. Tapi pada dasarnya makin banyak juga ya. Ijazahnya itu sekarang bukan di tangannya Jokowi loh. Betul. Ijazahnya itu berada di tangan kejaksaan karena kemarin dilimpahkan dari Polda kan. Iya. Itu memang framing yang terbentuk di masyarakat itu sedemikian rupanya sehingga kalau saya baca kolom-kolom komentar itu ya tunjukkan saja. Nah, sekarang kan udah sama. Sekarang mau ayo kita tunjukkan tapi di pengadilan kan? Pengadilan di forum yang tepat, di hadapan hakim gitu ya. Sehingga ini final dan menjadi keputusan untuk kita semua. Melegakan hati kita semua dong. Ini nanti isu fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi selesai. Ini kayaknya sudah mulai bersiap nih untuk ijazah Mas Gibran. Udah mulai dapat FYP kan? Sudah. Mereka sadar nggak sih kalau Mas Gibran itu Pak Jokowi 2.0? Ini lebih rumit lagi loh ngadepin Mas Gibran daripada ngadepin Pak Jokowi. Iya, karena kalau untuk itu nanti ya seperti kemarin lebih mahal. Harus ke Australia, harus ke Singapura gitu kan. Tergantung bohirnya. Kalau sayangnya nggak ada Broky itu selalu menuduh bahwa ini terstruktur gitu dan ada bohirnya gitu. Kenapa sekarang jadi menurun? Karena bohirnya udah nggak mau bayar lagi gitu kan. Ada benarnya. Dalam benak bohirnya adalah indeks ekonomi gitu kan. Iya. Kira-kira demikian yang bisa kita bahas isu yang never ending story. Udah berikutnya jangan saya lagi ya. Dari awal episode ini sampai sekarang kayaknya separuh kita ini ngomongin Mas Roy sama Bu Tifa. Iya, betul. Tapi mereka memang pintar mengubah-ubah ininya. Jadi targetnya tuh dia ubah gitu loh. Dar nggak kena yang ini. Dar itu lagi. Dar gitu loh. Kayak sinetron ya. Iya. Semoga nggak ada season baru lah ya. Udah ya. Sudah season finale aja sekarang ya. Ini finale. Habis itu yang lain lagi. Ini Tifa bilang ya habis itu yang lain lagi. Tentang vaksin. Nanti kita bahas vaksin juga. Ini menyitir mereka ya. Banyak sekali masalah kenegaraan yang harus kita bahas juga gitu. Tapi ya sebelum kita subscribernya sebanyak Bung Refli Harun ya. Udahlah, kita ngikut aja apa yang mereka bikin heboh ya kita ikut aja. Iya. Iya enggak sih? Siap. Kira-kira demikian pembicaraan kita hari ini mengenai Mas Roy dan Dr. Tifa. Semoga happy ending buat kita, happy ending. Gitu. Sampai kan tinggal sisa satu. Apa? Tinggal sisa satu. Sisa satu, betul. Finale, finale. Oke, kita sudahi pembicaraan yang cukup penting hari ini. Ya kan? Kita move on ke isu berikutnya di episode selanjutnya. Siap. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.